Anak-anak kalau dibiarin udah gedenya susah. Banyak orang tua ngadu, Ustaz anak saya itu kenapa ya susah banget setelah subuh, susah banget karena dulunya dibiasain. Duh ya, namanya juga anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, hamba Allah, kekasih Allah, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan saya sampaikan buat ananda kita yang juga hadir, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, anak-anakku semua, teman-teman cilik, adik-adik kecil yang juga hadir. Kita doakan tak pernah bosan anak-anak kita ini sebagai benih kebaikan di masa depan, generasi yang kita siapkan. Kita doakan semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian berseri kita di serial Masuk Surga Sekeluarga. Kita sampai di pembahasan setelah suami istri mendapatkan apa yang disebut harmonisasi lewat doa yang sering kita ucapkan, Rabbana hab lana min azwajina, maka efek dari suami istri yang harmonis sudah menjadi sosok yang melangkah bersama menuju surga. Tidak ada lagi yang namanya perseteruan, konflik. Kalaupun ada konflik itu dalam rangka mengasah saling mengenal di antara pasangan. Buah dari suami istri yang sudah mendapatkan yang namanya karunia dari Allah, keserasian, keharmonisan, maka mereka punya visi yang jauh dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dan inilah visi keluarga muslim, bahwa kita menikah bukan seperti layaknya hewan. Maaf ya, hewan itu menjalani kehidupan perkawinan sekedar untuk memuaskan syahwat. Ya, dia puaskan syahwat, buahnya hadirlah anak. Sang jantan pergi mencari makan, dibawa ke kandang untuk anaknya atau ibu yang lagi menyusui. Aktivitas dari binatang dalam berkeluarga enggak jauh dari urusan sekedar puasin syahwat yang berkaitan dengan perut dan di bawah perut. Perut kenyang, di bawah perut puas. Maka jangan sampai kita menikah sebatas memuaskan apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Betul bahwa nikah itu membuat apa yang menjadi syahwat kita dihalalkan. Ya, apa-apa yang selama ini diharamkan dihalalkan. Berpegangan tangan dengan lawan jenis menjadi halal. Ya, maaf nih yang jomblo ya, nggak usah dibayangin.
khawatirnya ya nanti malam mimpi basah, bahaya. Berpegangan tangan menjadi halal, lebih lagi dalam arusan yang lain menjadi halal. Jadi pernikahan menghalalkan syahwat. Tapi kalau sebatas hanya untuk syahwat yang dipuaskan, maka tak ada bedanya dengan yang namanya hewan. Maka yang diinginkan kita dan berkeluarga punya visi yang jelas sampai ke ujung. Ujungnya kita sudah pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, masuk surga bersama. Tapi untuk mewujudkan itu di dunia apa? Kita harus punya goals, tujuan itu yang kita panjatkan dalam doa yang tadi kami sampaikan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Goals dari sebuah keluarga adalah bagaimana dia menjadi penyumbang generasi yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Berarti itu goalsnya. Sehingga seorang keluarga, sebuah keluarga yang punya visi surgawi di dunia pun punya proyek dalam kebaikan untuk mewujudkan surga tersebut. Harusnya begitu. Dia tidak seperti hewan yang sekedar pulang memuaskan syahwat, makan kenyang, akhir pekan jalan-jalan, kehidupannya hanya seputar untuk bagaimana menghabiskan uang, tapi tak memiliki visi membangun istana di surga. Di antaranya apa proyek yang harus dilakukan? Bagaimana mempersiapkan bahwa kita menyiapkan generasi yang kelak menjadi pemimpin, bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan itu dimulai dari mana? Dari suami istri yang sudah harmonis. Makanya suami istri yang harmonis itu nampak dari visi misinya dan itu diterima oleh anak. Terus gimana Ustadz menyadari visi misi kita itu sudah benar? Di antara penjelasan para ulama, kalau pengen tahu visi misi sebuah keluarga, lihat obrolan antara anak. Obrolan antara anak itu mewakili visi asli orang tua. Ada sebuah postulat disampaikan oleh Imam Tobari dalam kitab tarikhnya. Beliau mengatakan hiwaru bainar ri'ayah yadullu ala ru'yati amiruha. Dialog antara rakyat mewakili visi asli pemimpinnya. Ini menurut beliau, teori beliau. Kenapa beliau mengucapkan gini? Kalau pengen tahu visi pemimpin, lihat dialog yang berkembang di masyarakat yang sering diucapkan. Beliau meneliti 3 khalifah di zaman dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedua Walid bin Abdul Malik, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, di zaman Sulaiman rakyat kalau ngobrol di warung kopi, ya kasarnya kayak warung kopi, tempat nongkrong ya orang para rakyat, itu seputar gini, ente istri udah berapa? Masih jomblo juga, kawin cepetan. Masih 1, aneh udah 2, nanti besok nambah lagi jadi 3. Cucu udah berapa? Obrolan antara rakyat tuh nggak jauh dari kawin, nikah, nambah istri, nambah anak, cucu. Kenapa rakyat di zaman Sulaiman obrolan seputar nikah, nambah istri, punya anak? Karena pemimpinnya Sulaiman memang dikenal sangat peduli dan visinya nggak jauh dari urusan itu. Kenapa Sulaiman punya kebijakan di zamannya dia jomblo nggak bisa hidup, bukan berarti dibunuh gitu ya. Wajib nikah. Udah balik belum? Udah, wajib nikah. Nggak punya duit pak, dibayarin sama negara. Tapi nanti biaya hidupnya gimana, kan nggak kerja,
bulanan dikasih tuh gitu. Seorang suami hartanya banyak, istrinya satu, dikasih dua pilihan, nikah lagi atau sebagian hartanya disita sama negara. Kira-kira milih apa Pak? Hah? Kira-kira milih apa? Hah? Ya. Ngomong sama istri gampang, terpaksa Mi gitu. Daripada harta disita, ini terpaksa nikah dalam paksaan. Sebenarnya pengen gitu. Di zaman Sulaiman, rakyat obrolannya seputar itu karena pemimpinnya begitu. Bergantilah masa ke zaman Walid bin Abdul Malik, rakyat di zamannya dia obrolannya gini, uang ente ada berapa? Ente punya aset tanah di mana aja? Aneh dong, logam mulia aneh, dinar aneh udah sekian, aneh punya tanah, punya rumah sekian. Kenapa rakyat obrolan seputar aset, tanah, rumah, uang? Karena pemimpinnya Walid memang dikenal punya visi memperbanyak aset, harta, kemakmuran. Pokoknya gimana caranya rakyat itu diberikan yang fasilitas rumah, kekayaan, harta, pokoknya tanah gitu, emas gitu. Makanya obrolan rakyatnya nggak jauh dari itu. Bergantilah zaman ke zaman Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, rakyatnya kalau ngobrol gini, ente udah hafal Quran berapa juz? Hadis ini udah hafal belum? Semalam sholat tahajud berapa rakaat? Udah haji berapa kali? Tahun ini umroh apa kagak? Obrolannya seputar hafalan Quran, hadis, tahajud udah belum, haji, amal soleh semua, sedekah udah berapa, bantu bikin wakaf apa aja. Kenapa rakyat obrolannya seputar itu di warung kopi? Dan itu bukan riaknya mereka, tapi memang sudah menjadi hal yang biasa. Karena pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz yang memang dikenal kuat dalam urusan visi akhirat. Nah, contoh dari Imam Tobari ini terapkan dalam rumah kita. Pengen tahu nih bapak-bapak, ibu-ibu, aslinya visi kita itu dengerin dialog antar anak. Kalau anak kita sesama mereka obrolannya adalah, dek, enakan sate taichan dan Cibubur ya, enakan tuh bebek goreng selamat sana. Obrolannya makanan mulu, karena bapak ibunya nggak jauh dari wisata kuliner. Obrolan makanan mulu. Dengerin Pak dialog antar anak. Nanti kalau liburan enakan ke Bali ya. Enakan ke Turki. Bali mah udah biasa. Turki ke Kapadokia. Gue pengennya ke Singapura aja kalau ada uang sih, keliling Eropa, ke Bandar Eiffel. Kenapa sih obrolannya seputar jalan-jalan? Karena bapak ibunya nggak jauh dari omongannya. Setiap obrolan didengar anak, jalan-jalan, uang habisin buat pelesiran. Makanya bagi kita yang berumah tangga, di antara kebersyukuran itu tanda visi kita benar. Kalau anak kita walaupun masih bocah, obrolannya udah seputar urusan akhirat. Dek, abang dong sudah hafal juz 30. Walaupun begitu anak-anak. Kemudian adanya balas, aku nggak hafal juz 30, tapi aku hafal hadis larangan sombong. Abang langsung diam. Kakak dan adik obrolannya seputar udah hafal hadis, hafal Quran. Aku dong besok mau hafal Quran, nanti tasbih sama ustadz ini. Kemarin ketemu Ustadz Abdul Somad, sempet foto. Kakak adik yang obrolannya bangga ketemu ulama sebagainya, tanda bapak ibunya udah bener. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam berkeluarga kalau sejak awal sudah salah jalan, akhirnya sampai kepada tempat yang salah. Kita pengen ke surga, tapi dalam perjalanan yang nggak menuju ke sana. Katanya pengen ke surga, tapi dalam perjalanannya itu nggak ada tuh obrolan tentang surga, nggak ada. Nggak ada obrolan yang mengingatkan bagaimana masing-masing itu punya visi. Itulah kenapa sejatinya di antara yang wajib kita upayakan, bagaimana keluarga itu sudah sampai kepada visi yang benar. Karena itu ada 3 jenjang yang harus disiapkan untuk
kita bisa menjadi keluarga yang bervisi surga, dan itu kita aplikasikan di dunia. 3 jenjang. Yang pertama, menjadikan keluarga kita sebagai al-ma'wa atau al-maskan, tempat yang menyenangkan. Jadikan rumah tempat orang betah. Itu pertama. Hari ini tantangan pengasuhan hari ini atau tantangan berkeluarga hari ini adalah serumah tapi tak sejiwa, berkumpul tapi tak terkoneksi, berada tinggal bersama tapi tak bertegur sapa. Itu masih mending. Ada yang rumah bak museum atau bak terminal, cuma transit saja, rumah yang begah diciptakan dengan segala fasilitas, lampu berkilau, fasilitas kolam renang, taman-taman indah, tapi tak mampu membuat penghuninya pulang setiap saat, tanda rumah yang dicabut fungsi keamanan dan kenyamanannya. Dan hari ini banyak kita temuin itu. Rumah itu kalau udah nggak memberikan ketenangan, kenyamanan, bahaya. Anak-anak nyangkut di luar. Hari ini kan banyak tuh anak-anak nongkrong di jalanan, keluyuran malam-malam. Dulu sempat ngetren tuh yang namanya SCBD. Masih ingat? Slebeo, masih ingat? Keluyurannya mereka musibah dalam berkeluarga ketika anak-anak keluyuran malam-malam. Kenapa? Karena keluyuran malam-malam itu sesuatu yang dibenci dalam Islam. Bahkan Allah mengajarkan kita doa yang sering kita baca dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat yang ketiga, kita berlindung dari apa? Ghasiq. Apa tuh ghasiq? Bintang jatuh. Maknanya kata Ibnu Katsir mewakili makna datangnya malam. Idza waqab, jika sudah diselimuti alias gelap gulita. Jika sudah datang malam apalagi gelap, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa berlindung? Karena itulah eranya penjahat mengincar siapapun situ, pembegal, pemerkosa, bahkan yang niat untuk mengajak berbuat mesum, semua di malam hari. Penjahat tuh yang rusak, bencong-bencong malam-malam. Enggak, bencong-bencong prakteknya kapan? Yang gak usah disebutin, ntar malam mikir ya. Malam ya, keluyuran malam-malam musibah. Anak-anak keluyuran malam-malam. Makanya bagi seorang ibu, dalam hadis Rasulullah katakan, jika sudah mendatang waktu maghrib, kunci pintu rumah, kunci yang namanya jendela, masuk anak, nggak usah keluar. Terus gimana Ustadz kalau ngaji? Kecuali ke masjid. Jadi kalau ke masjid boleh, karena ini tempat yang dilindungi dari kejahatan. Di luar masjid jangan, kecuali bapak ibunya ada keperluan, didampingi. Dibiarin keluyuran bahaya. Anak-anak apalagi remaja keluyuran malam-malam, ngeri. Perempuan apalagi, aduh. Sayangnya saya itu menyayangkan justru ada pejabat yang mengapresiasi waktu anak-anak kemarin keluar malam. Ini contoh kebangkitan kaum suburban, kreatif, bakal bikin apa namanya, fashion walk. Ini wajib ditiru, dan bener yang niru banyak. Di mana tuh? Di Manado, Surabaya, Medan, pada niru. Itu jariah tuh yang ngomong kayak gitu, dosa jariah. Kenapa?
jadi sebuah pembenaran gitu. Kata bapak ini boleh keluar malam kok, bahkan keren, kreatif, bahkan diangkat oleh selebgram, tiktokers, jadi keren, jadi tenar tuh. Akhirnya mereka yang memang selama ini malu-malu kucing terang-terangan. Bayangin Pak, anak keluyuran malam-malam, apalagi kita yang punya anak perempuan. Coba bisa nggak kita yang punya anak perempuan husnuzon gitu, anak perempuan kita diajak cowok malam-malam, kemudian kita bilang insya Allah dia tahajudan di Monas sama pacarnya, insya Allah mampir ke Istiqlal, nanti balik-balik jadi hafizoh, yang ada hamil ya. Jadi yang selama ini, dan akarnya apa? Mengapa mereka itu menjadi rusak? Alih-alih kita minta jadi pemimpin memang bertakwa, sejak awal aja benih kepemimpinan gak ada. Kenapa saya bilang benih kepemimpinan gak ada? Bukti anak kita nggak punya jiwa kepemimpinan, ngekor tren, itu tandanya kita menjadi pemimpinan, ikut tren ya. Anak-anak yang ikut tren nggak punya jiwa kepemimpinan. Lagi ada tren challenge ini yuk lompat di atas pagar, lemparin telur ke teman kalau ulang tahun, itu ngikut tren. Itu Anda nggak punya jiwa kepemimpinan, apalagi bertakwa udah nggak ada. Mengapa mereka bisa seperti itu? Jawabannya karena rumah yang tak menjadi ma'wa atau maskan. Makanya rumah kalau udah nggak dirindukan, nggak menjadi tempat yang dirindukan begitu. Maka PR kita, bagaimana visi pertama, gimana ya Ustadz saya ngontrak, ini bukan masalah rumah ngontrak atau rumah beli cash atau rumah pribadi, bukan. Ini bukan rumah yang gede atau rumah sempit, tapi ciptakan suasana yang bikin anak nyaman. Karena bukan fasilitas bikin anak nyaman, kita sebagai orang tua lah yang bikin mereka betah. Kita sebagai orang tua bikin betah ya. Rumah kecil tapi hangat, mesra, akrab, itu bikin betah dibandingkan rumah besar tapi tidak ada tegur sapa, obrolan. Maka mengapa yang pertama adalah jadikan rumah sebagai al-ma'wa atau al-maskan. Setelah rumah jadi al-ma'wa atau al-maskan, naik level. Keluarga yang punya visi surga menjadikan rumah menjadi al-madrasah, pusat pembelajaran. Jangan buat senang-senang doang. Jangan jadi orang tua yang cuma dikenal dengan hahaha doang. Orang tua gue mah asik banget. Asik tapi nggak punya nilai, itu orang tua ciki. Asik tak bergizi, nggak ada nilainya. Bapak mah gitu ya, mabok bareng juga jadi mau dia mah gitu. Jadi bapak malah dianggap partner maksiat bareng. Aduh, bikin keluarga nyaman. Setelah keluarga nyaman, naikkan level. Gimana caranya keluarga kita jadi madrasah? Ini menjawab pertanyaan orang yang selama ini apa-apa ke sekolah, apa-apa sekolah. Maaf Pak, bukan berarti kita anti sekolah, bukan. Tapi aslinya pendidikan itu di rumah, bukan di sekolah. Aslinya. Saat ini aja tuh orang tua kelimpungan. Makanya orang tua itu selalu pertanyaannya adalah, Ustadz, sekolah apa yang paling bagus Ustadz? Saya bilang semua sekolah bagus, tapi belum tentu cocok sama keluarga kita. Semua sekolah bagus. Ada contoh nggak Ustadz sekolah yang bagus? Nih ada, sekolah setir mobil. Ya Ustadz ngaco banget. Kan bagus, bagi orang mau setir mobil nih bagus. Ibu pengen anaknya setir mobil, ya nggak Ustadz kan masih bocah, berarti nggak cocok sama anak ibu. Kita ini mikir sekolah bagus, bagusnya versi siapa? Saya sodorin nih sekolah misalnya sekolah Fransiskus Xaverius ini bagus. Ustadz ini kan sekolah Kristen, bagus buat orang Kristen, tapi nggak cocok buat kita. Makanya gimana sekolah itu bukan malah bagus dan nggak bagus, dia cocok nggak dengan visi kita.
visi kita. Selama ini orang tua mah udah terserah ustadz dah, bergantung kepada sekolah sampai lupa kita punya visinya apa. Kalau kita punya visi, sekolah itu membantu. Hari ini semua tergantung sekolah, semua tergantung pesantren. Pokoknya dijamin kalau dari pesantren sekolah beres itu anak. Padahal yang benar itu pendidikan pertama di rumah. Di rumah. Jadi bukan tergantung sama sekolah. Menurut Global Parenting Survey, Indonesia adalah negara dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap sekolah setelah India. India peringkat pertama, Indonesia peringkat kedua. Tergantung terhadap sekolah. Seolah-olah kalau udah nggak ada sekolah mati gaya kita. Padahal pendidikan asasnya di mana? Di rumah. Berarti apa? Tapi kan saya nggak bisa ngajar matematika. Pendidikan itu bukan matematika. Pendidikan utama adab dan akhlak. Kalau yang lainnya itu urusan kesekian dalam Islam. Karena tugas kita sebagai orang tua apa? Meneruskan risalah kenabian. Nabi tugasnya apa? Innama bi'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, tidak laku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak. Makanya anak-anak itu akan terkenang apa yang ada di rumahnya. Papa itu kalau makan selingetin adek pakai tangan kanan. Jadi jangan bilang gini, biarin aja namanya anak-anak. Namanya juga anak-anak, biarin aja. Akhirnya jadi kebiasaan, Pak. Sesuatu yang kita anggap ini salah satu yang salah di mata sebagian besar orang tua. Namanya juga anak-anak, Ustadz. Kalau kesalahan adab kita maklumi dan nama anak-anak, khawatirnya jadi biasa. Justru kita bilang, luruskan, benarkan, jangan dibiasain. Karena kalau udah dibiasain susah, Pak. Akhirnya kita udah gede, anak udah gede, stres sendiri tuh. Karena memaklumkan dengan kalimat, ya namanya juga anak-anak. Anak-anak betul dia belum kenal benar dan salah, tapi kalau berbuat salah jangan dimaklumi. Cukup bilang, kakak pakai tangan kanan. Jangan bilang, udah biarin aja anak-anak begitu. Harus diingatkan. Anak-anak kalau dibiarin udah gedenya susah. Banyak orang tua ngadu, Ustadz anak saya itu kenapa ya susah banget setelah subuh. Susah banget karena dulunya dibiasain. Duh ya, namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ada anak, bahkan ada orang tua tuh yang maaf ya, kalau saya mau bilang orang tua jahat gak tega juga, tapi kelakuannya saya bilang kayak penjahat. Anak dikasih rokok demi lucu-lucuan konten. Coba akhirnya tuh anak mau dibikin lucu banget, anak ini ngerokok, akhirnya jadi kebiasaan tuh ya. Atau anak perempuan disuruh gaya, maaf kayak perempuan seksi pelacur, dan kita bangga gitu. Anak kecil, maaf ya, anak kecil nih ya lucu gini disuruh gaya youtuber yang genit gitu ya, dengan gaya pakaian seksinya, terus goyang-goyang, terus divideoin, terus kita bilang lucu banget kayak artis ini. Orang tua yang kayak gini jahat. Tahu nggak kenapa jahat? Tuh anak sejak kecil udah dilatih untuk jadi perempuan genit. Dan orang tuanya nganggapnya apa? Lucu-lucuan. Tapi di dalam kepala dia, gua diperhatiin kalau bergaya seperti si ini. Saya diperhatiin kalau saya genit, kerlingan mata. Ada loh. Saya makanya kadang-kadang konten kayak gini jangan kita sumbang. Kalau ada kayak gini skip aja. Semakin banyak yang viewers yang nonton, atau semakin banyak yang like, atau bahkan semakin banyak komen, semakin viral. Ibunya menang di engage-nya, anaknya makin seneng. Ngeri. Sekarang ya aduh, anak baru lahir bikin akun IG. Nggak tahu tuh maksudnya apa. Anak ya dikontenin semua. Hidup itu hanya untuk konten gitu. Kadang-kadang sedih gitu ya, jalan-jalan waktu bersama keluarga semuanya di videoin, hey guys lagi sama nih guys. Waduh, itu gimana keakraban sama itu, masing-masing cuma mikirin kepada handphonenya.
nggak ada tuh rasa nyaman interaksi sama anak gimana nak sebagainya, udah nggak ada, semua di konten semua yang menghadap kamera. Kebayang nggak hidup yang kayak gitu? Nah, kita pengen anak-anak kita punya memori tentang masa kecil dia, minimal kenangan akan bagaimana pendidikan di rumah. Sebagian besar kita mungkin ngalamin ya Pak ya, bapak saya Ustadz walaupun ada kesalahan dalam teknisnya, tapi mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan orang tua kita. Misalnya ibu kita yang kalau ngajarin baca Quran tuh sambil diam, itu mungkin salah, tapi dia menjalankan peran apa? Sebagai pendidik di rumah. Ayah yang setiap pagi habis subuh store semuanya sama ayah, kamu baca. Ayahnya zaman dulu mungkin keras tapi tahu perannya madrasah. Sekarang ayah-ayah zaman now perannya cuman hahaha, tapi peran madrasahnya nggak ada. Keluarga zaman now yang penting hahaha, tapi nggak ada tuh. Semua dioper ke sekolah, ke pesantren, semuanya dioper. Maka yang penting adalah madrasah. Minimal apa? Saat makan bersama ingetin, saat lagi anak melakukan kesalahan diingatkan. Jangan sampai udah gede jadi kebiasaan. Orang kalau udah kebiasaan Pak, susah. Pernah kan saya tanya gitu, ngucapin abjad A sampai Z bisa nggak? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Gampang kan? Gampang. Sekarang balik Z ke A. Ada yang bisa nggak? Dapat hadiah deh. Yang bisa dapat hadiah nih, ada 50.000 nih. Mau praktek dari Z, aduh mencoba dari Z ke A tanpa melihat tulisan. Ada yang mencoba? Z apa tuh? Habis Z apa tuh? Mundur. X sampai X bisa ya? Z ya, X terus. W, jangan lihat buku. Kalau buku tinggal baca. Sampai A ada yang bisa, cepat. Sekarang saya tanya, kenapa nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa? Kalau A sampai Z kan bisa. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Bisa kan? Bisa. Sekarang balik, kenapa nggak bisa? Karena nggak biasa. Bener, bakal bisa nggak? Bisa. Kalau dibiasain, tapi bakal susah. Bisa nggak kira-kira? Bisa Ustadz, tapi butuh waktu saya nih. Boleh nggak dikasih waktu? Saya latihan dulu malam ini. Bisa latihan kan, ulang-ulang bisa sih, tapi nggak biasa. Makanya jangan mengharapkan anak kita rajin bangun pagi kalau dari kecilnya orang tuanya dengan entengnya bilang, udah biarin aja, namanya bocah biarin aja, namanya anak. Anak-anak geplak adenya pak gitu, terus dia bilang, udah abang kakak adek mau begitu. Bukan diingetin, abang adekmu sayang, nggak gitu, sayang gitu. Jadi jangan dimaklumin. Nabi anak tirinya, Nabi menikah dengan wanita bernama Ummu Salamah, anaknya bernama Umar bin Abi Salamah. Anaknya itu lagi Rasulullah di meja, di kumpul sama sahabat, lagi di majelis makan lah, majelis to'am itu majelis makanan. Tuh anaknya lompat sana lompat sini, nyari makanan ini. Rasulullah nggak bilang gini, biar ini namanya bocah, ini adab di meja makan. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, samillah ta'ala wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Nah, makan sebut nama Allah, makan pakai tangan kanan ya, dan makan yang paling dekat dengan kamu. Rasul langsung menegur, adabnya 3, sebut nama Allah, kemudian makan pakai tangan kanan, yang ketiga makan paling dekat, nggak usah lompat sana lompat sini ya. Makanya sudahnya itu kalau makan itu makan yang paling dekat Pak ya. Makanya kita kalau di masjid makanan perhitungan Pak, bebek di sebelah mana bebek, nah duduk di situ, jangan duduk di depan lalapan, stres. Lalapan kobokan lagi, ya Allah. Kiai di sono dapatnya bebek, ayam, kambing sebelah sono, salah posisi duduk, mau ke sono nggak sopan, karena adabnya yang paling dekat. Jadi kalau depan kita sambal, ya udah Pak, itu rizkinya kita.
salah posisi menentukan asupan nasi gitu ya. Makanya kalau di depan kita Nabi bilang apa? Makan tuh yang paling dekat. Jadi nggak boleh itu ngincernya itu jalan ke sana, itu nggak boleh. Supaya apa? Ternyata Nabi mengajarkan pentingnya supaya di meja makan tuh nggak riuh, nggak ribut. Karena kebayang nggak orang, gue sana, gitu rebutan itu. Makanya saya lihat di mana ya, di acara mana tuh ada orang ngerebut makanan tuh sampai tarik-tarikan tuh nggak beradab. Nggak beradab, dan itu dianggap lucu-lucuan, nggak boleh. Sampai gitu makan gitu nggak boleh. Makan itu adabnya seperti itu. Rumah menjadi madrasah untuk yang kayak gini. Jadi anak kita tuh udah gede itu dapat bekal. Dia ingat kata ayahku gitu, kata umiku, kata ibuku, sesuatu yang dia kenang terus. Setiap keluarga nilainya beda-beda, tapi setidaknya ada yang dikenal. Mungkin ada keluarga yang menekankan hemat ya. Kalau sekarang istilahnya frugal living. Kadang-kadang orang membenarkan sifat pelit dengan apa? Frugal living gitu. Lagi tren tuh di TikTok tuh. Gaji 3,5 juta tapi bisa ya menabung dan membeli rumah di tahun ketiga. Wah, itu katanya gampang. Pagi ya pagi minum energen sereal 1.500, siang minum oki jelly drink penunda lapar, malam minum promah gitu, selesai itu. Dan siapkan kartu BPJS kalau masuk rumah sakit yang tipe 3 kelas 3 45.000. Jadi sebulan katanya cuma habis 95.000. Tapi masalah umurnya panjang apa enggak wallahu alam. Kadang-kadang kita udah dapat rezeki. Saya itu ada orang dengan si prinsip frugal living itu akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa menikmati hidup, Pak. Saya punya pengalaman, tapi nggak boleh dianggap sebagai sebuah kepastian sih. Saya punya keluarga ya yang kira-kira hidupnya kayak gitu. Setiap dia kerja, dia uangnya banyak, tapi dia sangat ketat terhadap diri dia. Sehingga anak minta apa-apa yang bikin, padahal uangnya tabungannya banyak. Tapi ujung-ujung setiap minta apapun saya bilang ini perjuangan saya. Ujung-ujung nggak mau sedekah. Udah selesai pensiun pun mau beli sesuatu mikir, wah uangnya banyak. Akhirnya apa? Dia meninggal nggak dipakai. Akhirnya wariskan ke anaknya. Artinya apa? Uang ada tapi tidak dimanfaatkan. Itu namanya hidupnya tetap sempit. Rizki itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita nikmati. Ada uang 1 miliar tapi untuk maaf ya, untuk makan sekeluarga aja masih perhitungan enggak. Pada tabungannya 1 M. Nah, itu perjuangannya untuk ngumpulin 1 M itu susah loh. Maka orang seperti ini terkungkung di dalam prasangka dia terhadap rezeki, rugi sendiri. Bukan berarti harus boros. Ya, berarti boleh makan, bukan, tapi hiduplah sewajarnya. Ada uang, ya udah berikan, membahagiakan saudara, bahagiakan istri. Ya, ada istri nggak begitu, suami saya uangnya banyak tapi pelit banget, nggak bisa keluar. Makan mau dia irit ya. Ya kalau minum teh aja gulanya pakai sendok garpu tuh, jadi saking itu iritnya, jadi nyendokin gulanya pakai sendok garpu. Iya tuh, Allah pelitnya, ngampun deh pelit kayak gitu. Jadi jangan pelit-pelit apa. Sebab apa? Anak-anak akan merekam di masa depan apa yang disebut dengan namanya nilai-nilai dasar dan keluarga. Jadi nilai-nilai dasar dan keluarga itu direkam oleh anak kita. Dari mana? Dari rumah. Makanya pastikan kita punya nilai-nilai yang nanti diingatkan. Sederhana Pak, bisa jadi kita sangat ketat sama disiplin. Ayah saya itu nggak suka kalau subuh itu masih nanti tidur, pokoknya wajib banget. Nah itu tanda keluarga madrasah tuh gitu. Keluarga madrasah itu harus punya ciri khas, nilai yang kebaikan. Kok perlu semua yang terkait dengan adab tuh udah tuntas. Hari ini keluarga itu hilang visinya, tidak lagi jadi madrasah. Yang ada apa? Semua diserahkan ke sekolah, semua diserahkan ke pesantren. Makanya ada yang nangis, anak saya nggak sekolah Ustadz. Sekarang saya tanya, yang diwajibkan sekolah atau belajar?
Rasulullah, Islam mewajibkan sekolah atau belajar? Belajar. Dan belajar itu nggak harus sekolah. Jadi kalau anak nggak sekolah bukan berarti nggak belajar. Makanya ada seorang ibu, anak saya itu nggak mau sekolah, nggak apa-apa bu, yang penting belajar. Begini, dia nggak mau sekolah, yang penting belajar. Gimana caranya dia tetap belajar? Belajar itu yang kata Nabi, utulbul ilma minal mahdi lal lahdi. Tutullah ilmu, belajarlah kamu dari buayan sampai yang lahdi. Jadi kalaupun nggak sekolah bukan berarti pastikan anak kita bodoh, nggak. Sekolah memfasilitasi orang untuk belajar, tapi bukan berarti orang nggak sekolah nggak belajar. Karena belajar bisa di mana saja. Dan kita tahu banyak orang-orang hebat itu yang nggak sampai sekolah. Buya Hamka misalnya nggak sekolah. Atau ulama-ulama zaman dahulu belum ada sekolah zaman dahulu. Di mana mereka dibina? Di rumah. Jadi dari sekarang apa? Naikkan level keluarga kita, visi keluarga kita, sudahkah kita? Tapi kan Ustadz, gimana kita bisa mengajarkan pengajaran? Saya sendiri juga masih belajar. Minimal apa yang kita ketahui sampaikan. Kalau perlu, kalau sama-sama belum tahu, ajak keluarga belajar bersama. Bikin pengajian di rumah, atau bawa keluarga untuk berangkat ke pengajian bareng-bareng. Jadi rihlahnya kita itu memiliki manfaat. Rihlah mumtiah itu, bapak, ibu, anak ikut kajian bareng. Kalau ada kajian bawa istrinya. Kenapa? Bapaknya belajar, istri nggak belajar di rumah, nggak cocok tuh, ribut. Istrinya nggak tahu, suaminya tahu. Istri suaminya bilang itu nggak benar, dia nggak tahu karena nggak ikut kajian. Sebaliknya, ibu belajar, bapak nggak belajar, ribut. Beberapa waktu belakangan saya sering tuh dapat komplain ibu-ibu. Dia bilang, saya tuh setiap saya ikut kajian Ustadz, saya tuh semakin tahu apa yang harus saya perbagi. Tapi suami saya, ya Allah Ustadz, kadang-kadang saya capek sama suami kayak gini. Gimana Ustadz ya, kalau saya pulang saya nasihatin, yang ada berantem. Saya bilang, ya karena ibu salah. Suami itu nggak mau dinasehatin. Yang tugas ibu adalah membuat suami mau ngaji. Sudah bilang, Ustadz gaji dong sama Ustadz ya. Kalau diajak kayak gitu suami nggak mau. Ngajak suami mau ngaji harus jadi duta pengajian. Dan ini saya sering sampaikan ya, nggak tahu ibu-ibu dengar nggak sih di sana ya ibu-ibu ya. Saya sering bilang tuh ibu, bu, selama ini banyak suami yang dia sibuk bekerja, istrinya mengisi waktunya sambil nganterin anak sekolah, ada waktu kosong ngaji di masjid sini. Tambah ilmu, tambah belajar, turunlah hidayah kepadanya. Baru sadar suaminya selama ini melakukan perbuatan dosa dan pekerjaannya, akhirnya ada gap tuh. Nah, seorang istri pengennya langsung menasihati suaminya, yang ada ditolak. Padahal yang bisa menasihati suaminya siapa? Ustadz yang sama seperti ibu mendapatkan ilmu. PR ibu bukan menasihati suami, membuat suami mau datang. Bagaimana caranya? Caranya adalah jadi duta pengajian dan membuat suami terpesona untuk mengaji. Karena fenomena hari ini banyak istri semakin soleha semakin songong. Ya ibu-ibu jangan tersinggung ya. Karena suami baru salah sedikit, ya wajar kalau orang nggak tahu kan. Karena nggak ngaji, istri baru pengajian dapat dalil, suaminya salah. Mas, Allah berfirman Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya elah, apa-apa ayat gue diruqyah, gue emang kesurupan apa dibacain ayat. Salah dikit nggak benar tuh mas, kan kesel dia. Ntar nanya, lu ngaji sama siapa sih? Sama Ustadz Benri. Gue cari akun IG-nya, goblok tuh Ustadz, rese tuh, nggak mau dia ikut kajian saya. Jam berapa? Isya dikit udah ya. Sudah Isya, kita lanjutkan setelah ini singkat ya. Aku lupa lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita qabla Isya tadi, dan mungkin pembahasan kita tidak panjang karena kita juga di waktu akhir pekan ini ada hak keluarga yang harus kita tuntaskan. Level keluarga yang ketiga setelah kita menjadikan keluarga sebagai al-ma'wa, tempat yang menyenangkan,
rumah yang membuat penghuninya betah. Yang kedua adalah menjadikan rumah sebagai madrasah, tempat di mana menyemai nilai-nilai bagi anggota keluarga. Maka yang ketiga, jadikan rumah sebagai al-markaz, rumah sebagai pusat proyek kebaikan. Puncak dari sebuah keluarga itu punya visi surga. Bapak, ibu, anak sepakat mewarisi amal yang turun-temurun, amal yang bukan hanya dinikmati hari ini tapi sampai ke anak cucu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya adalah keluarga Ibrahim. Allah menjadikan Ibrahim sebagai keluarga terbaik. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, dan memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Keluarga Ibrahim contoh keluarga yang ayah, ibu, dan anak-anaknya punya proyek kebaikan yang panjang. Mulai dari ditinggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sendiri awal mulanya sudah ada basis asasnya. Siapa yang pertama kali bangun Ka'bah? Bukan Ibrahim, Nabiullah Adam. Jadi Nabi Adam waktu turun ke muka bumi karena kesalahan bersama dengan pasangannya, melihat ke langit, malaikat sedang tawaf di rumah Allah, Baitul Hamdi, dan dia merasakan kerinduan untuk bisa merasakan seperti yang dilihat di atas langit. Maka Allah mengilhamkan Adam untuk membuat tempat tawaf pertama, yaitu adalah asasnya, pondasinya yang dilakukan di tempat yang disebut namanya Mekah. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula ditempati yaitu adalah Mekah yang diberkahi. Bakkah, dalam ayat ini disebut Bakkah. Jadi Nabi Adam pertama kali itu yang bikin yang namanya pondasinya. Nabi Ibrahim bersama anaknya meninggikannya sampai sejarahnya sekarang yang terjadi yang kita sebut Ka'bah hari ini. Dan itu menjadi salah satu amalan dari keluarga Ibrahim. Amalan keluarga Ibrahim di mana mereka mampu membuat prasasti amal yang turun temurun. Jadi kalau anak cucunya, asalkan cicitnya lahir, mereka akan bilang, ini dari kakek kami nih, dari buyut kami. Begitulah keluarga yang memang sudah sampai derajat markas tadi. Mereka punya visi. Ayah pensiun, nak. Alhamdulillah dapat di tabungan masih banyak, uang banyak, kita punya rumah. Apa yang kita lakukan dengan uang nih? Ayahnya pikir, gimana kau bikin rumah Quran? Kamu kan lulusan pesantren, kamu yang ngajar. Ibu nanti akhir pekannya ibu-ibunya bikin dapur untuk memberi makan warga. Bapak, ibu, anak. Jadi kalau sudah sampai kepada keluarga yang seperti ini keluarga yang jelas-jelas tracknya menuju ke surga. Makanya bercita-cita kita supaya keluarga kita itu minimal ada proyek bapak, ibu, anak. Saya pernah diundang di Banjarmasin ya, sebuah sekolah yang dikelola satu keluarga, dan mereka sepakat pengurusnya, dan ini sekolah favorit, pengurusnya bilang, kami tak digaji, uang yang ada kami kembangkan buat pendidikan, masing-masing berlomba-lomba. Pengurusnya mulai ketua yayasan, wakilnya, bendaharanya, sampai ke pengajarnya, itu kakak beradik 10 bersaudara. Bapaknya awal mula yang mendirikan sekolah,
bapaknya meninggal, anak-anaknya meneruskan sampai ke cucunya. Sampai sekarang sekolahnya sudah ribuan muridnya, sudah puluhan tahun, dan itu adalah proyek dari sebuah keluarga. Maka kita di antara ciri keluarga kita sudah punya visi yang jelas, visi surga. Kalau sudah punya harapan, proyek apa? Kalau Ibrahim disimbolkan dengan Ka'bah, termasuk Zam-Zam yang sejatinya ada di Mekah hari ini sampai sekarang nggak habis-habis, dan itu bagian dari mukjizat yang Allah berikan. Dari mana itu? Dari keluarga Ibrahim. Dari seorang suami yang yakin, saking yakinnya dia tidak berpikir, masa iya sih istri saya disuruh sama Allah tinggal di tempat yang tandus nggak ada tanam-tanaman. Kalau pakai logika ibu-ibu zaman now ini, kalau ada seorang suami bawa istri ke tempat yang kering tandus nggak ada tanam-tanaman, ini suami mau ngebunuh bini nih. Bayangin Pak, tinggal di tempat tandus nggak ada tanam-tanaman, peluang hidupnya 0%. Ibrahim juga nggak tahu, pokoknya perintah Allah, ini bawa istri kemari, bawa anak, mau pergi, dia nggak boleh nemenin di situ. Dikasih bekal kurma, kasih sekantong air. Airnya sekantong doang Pak, mungkin hidup itu air bisa diminum cuman sampai ntar malam. Kebayang nggak tuh besok nanti anak haus apa? Tapi Allah memerintahkan itu, yakin. Puncak dari keyakinan itu sampai logika kita itu udah nggak nyampe. Sama kayak kita mikir, ya udah umur sekian di PHK dari kantor, nggak ada rezeki lagi saya. Puncak yakin itu yakin selagi hidup ada rezeki. Maka Ibrahim tinggalin, istrinya pun nggak komplain. Istrinya yakin suaminya seorang nabi yang diperintahkan Allah, nggak pernah dia gerutu atau menjelek-jelekan suaminya. Bapak kamu tega, mentang-mentang nabi, nggak begitu. Ditinggalin kita di sini, mau mati kita di sini. Nggak ada minuman, nggak ada tanam-tanaman, nggak usah mikirin Indomaretnya juga nggak ada Pak. Wifi, apalagi mak-mak zaman now butuhnya apa tuh? Wifi, skincare, kagak ada. Tapi bisa hidup, bisa sampai sekarang ada Zam-Zam. Dari mana itu? Keyakinan seorang bapak, keyakinan seorang ibu, dan anak yang soleh, keluarga, sampai munculnya Zam-Zam. Itulah yang disebut markaz. Makanya di antara manajemen berkeluarga yang bervisi surga, bikin target kita, gimana kita punya markas kebaikan. Kira-kira apa nih? Apakah bikin taman baca, bangun masjid, apalagi semampunya kita. Kalau kita tiada, cucu cicit semua wariskan. Keluarga yang seperti ini, keluarga yang diikat atas amal soleh, keluarga yang kelak Allah persatukan nanti di akhirat. Ingat, Allah pengikat hati, bukan harta yang membuat kita mengikat. Kata Allah apa? Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dialah Allah yang menyatukan hati manusia. Seumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati, nggak akan bisa. Ya, kamu punya uang nggak bisa mengikat hati keluarga. Kalau di TikTok lagi tren tuh, lu punya uang, lu punya kuasa. Lu punya uang, lu bisa mengikat hati manusia. Nggak bisa. Uang banyak nggak bisa mengikat hati keluarga. Apa yang membuat hati keluarga terikat? Wa allafa baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah yang menyatukan. Makanya membuat kita saling terikat, bapak, ibu, anak, cucu, cicit, terus apa yang mengikatnya? Amal soleh. Amal soleh. Sebaik-baiknya warisan dari seorang ayah bukan harta yang banyak, tapi amal yang diprasastikan dan diteruskan. Bapak bangun masjid, bilang, wah sini sudah wakafkan, tolong sampai cucu cicit makmurkan masjid ini. Masya Allah. Taib, itu mungkin ringkasan atau sekilas
materi kita, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membangun visi keluarga surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan waktu kita lanjutkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.